Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badrianisa Putri, NIM A1S1197071 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi semester 4. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling 2. Dengan dosen pengampu Bapak Ruli Andiaksa, SPD MPD, dan Bapak Dr. Akmal Sujah, MPD. Berikut ini adalah video konseling individu dengan pendekatan terpusat pada person atau PCT. Langsung saja berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Makasih Bu. Iya. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Kesini tadi dari mana nih? Dari rumah sih Bu. Oh, dari rumah. Saya boleh tahu kamu masih sekolah atau sudah kuliah? Nah kebetulan saya sudah kuliah. Sudah kuliah ya. Ya. Nah karena tadi kuliah ini kan Bu kan sibuk. Nah tujuan saya kesini juga itu karena ada sangkut pautnya dengan perkuliahan saya. Oh, oke. Sebelum kita lebih jauh lagi nih, karena kan kita belum saling kenal nih, jadi ada baiknya kita memperkenalkan diri satu sama lain dulu. Karena kan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Badrianisa Putri. Kamu bisa panggil saya Puput supaya bisa lebih akrab. Iya Bu. Saya juga Bu. Ibu bisa panggil saya Adel. Oh, Adel ya. Jadi ada yang bisa saya bantu kamu di sini Adel? Nah, saya kesini tuh ingin konseling Bu, konseling berkaitan dengan permasalahan perkuliahan saya bilang tadi. Oke, sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti konseling? Belum sih Bu, baru ini pertama kali. Oh, ini pertama kali ya. Nah, menurut kamu konseling itu seperti apa? Kalau menurut saya sih seorang ahli memberikan bantuan kepada kliennya itu sih Bu. Oke, bagus ya. Saya sedikit menjelaskan mengenai konseling ini. Jadi konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor pada kliennya. Nah, bantuan ini berupa mengarahkan klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi yang menyelesaikan permasalahan klien itu nanti klien itu sendiri secara mandiri. Jadi konselor ini cuma membantu mengarahkan saja gitu. Paham ya? Ya Bu, paham. Oke, lalu di dalam bimbingan konseling ini juga ada asas-asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi segala data dan juga permasalahan yang kamu sampaikan itu terjaga kerahasiaannya. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk itu. Jadi yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, kamu terbuka menyampaikan permasalahan kamu kepada saya, begitu juga saya terbuka menerima kamu dan mendengarkan permasalahan kamu. Kemudian juga ada asas kesukarelaan. Kamu kesini datang dengan sukarela kan? Nah, dan saya juga sukarela membantu kamu menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Itu paham? Ya Bu, saya paham. Oke. Di dalam konseling ini juga ada kontrak waktunya. Nah, waktu yang ideal itu antara 45 menit sampai 60 menit. Nah, kira-kira cukup nggak waktu itu untuk melakukan proses konseling? Saya rasa itu lebih dari cukup Bu. Oke, cukup ya? Iya. Oke, kalau begitu silakan nih, apa yang ingin kamu sampaikan dan kamu ingin ceritakan kepada saya? Nah jadi gini Bu, kan sekarang masih pandemi ya Bu. Nah karena pandemi ini perkuliahan saya itu dilaksanakan dari rumah, itu daring kan Bu. Nah karena daring ini jadi permasalahan buat saya. Nah kenapa jadi permasalahan buat saya? Sedangkan offline saja saya itu tidak ngerti Bu, apalagi yang daring. Nah karena daring ini kan juga dosen itu ngasih tugasnya numpuk banyak kan Bu, jadi itu buat saya numpuk. Nah karena
tugas itu numpuk, jadi saya bermalas-malasan ngerjainnya Bu, sampai kadang tuh suka telat saya ngerjain tugasnya, jadi tuh juga saya kurang semangat gitu Bu, apalagi kan pandemi ini daring gitu, jadi saya belajar tuh nggak semangat Bu. Oh, oke. Jadi yang saya tangkap di sini adalah permasalahan perkuliahan kamu daring gitu. Jadi kamu dalam memahami materi, menerima materi kurang memahami. Kemudian tugas yang menumpuk, jadi kamu malas dan malas juga untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Iya Bu. Oke. Jadi untuk tugas tersebut apakah kamu kerjakan atau tidak? Nah kalau untuk ngerjain tugas itu saya ngerjain Bu, cuma tuh ini karena malas tadi kan saya ulur-ulur waktunya sampai terlambat. Jadi tugas itu tetap kamu kerjakan, tetapi pengumpulannya terlambat ya dari waktu yang diberikan. Nah, waktu yang diberikan oleh dosen kamu tersebut kapan terakhirnya tanggatnya? Nah kan biasanya kan dosen tuh ngasihnya pagi. Nah kalau udah pagi tuh biasanya tenggatnya tuh jam 12 malam. Nah karena masih lama kan Bu, saya ulur nanti siang lah saya kerjain. Ya taunya nanti sore lah sampai nanti malam lah, kalau malam sih juga selesai. Nggak taunya nggak selesai Bu, jadi besok baru bisa dikumpul besok waktu tenggatnya udah habis kan jadinya. Oke. Nah, oke, saya bisa memahami apa yang kamu rasakan, apa yang menjadi permasalahan kamu. Jadi tadi kamu bilang kamu malas untuk mengerjakan tugas, gitu kan? Nah, setiap manusia itu kan pasti sesekali itu ada ya rasa semangat untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu bersemangat dalam mengerjakan tugas? Nah kalau semangat saya dalam ngerjain tugas itu, kalau ngerjain tugasnya itu sama-sama dengan teman yang lain, nah itu saya semangat Bu. Oke, mengerjakan tugas bersama teman ya. Nah, sekarang itu kan pandemi kan. Nah, untuk keluar rumah, sering-sering keluar rumah itu juga tidak boleh kan. Nah, kalau misalnya kamu di rumah itu sendirian, lagi bosan, lagi bete, itu apa yang bisa menjadi penyemangat kamu? Biasanya sih kalau lagi bosan saya palingan main gadget sih Bu, atau saya nonton YouTube, nonton film gitu sih. Main gadget, nonton YouTube, nonton film gitu ya. Terus ada lagi? Saya rasa saya suka dengerin musik, ya itu bisa buat saya jadi nggak bete lagi sih Bu, dengerin musik. Mendengarkan musik. Oke, nah itu bisa kamu jadikan sebagai alternatif atau solusi untuk penyemangat kamu dalam mengerjakan tugas dengan bermain gadget, terus nonton YouTube, nonton film atau mendengarkan musik. Nah, dengan mendengarkan musik itu kan bisa membuat santai gitu kan. Dan setiap orang itu kan berbeda-beda ya cara menyemangati diri untuk mengerjakan tugas tersebut gitu. Dan kira-kira tadi kamu bilang kan bermain gadget, nonton YouTube gitu kan. Kira-kira itu berapa jam tuh dalam sehari biasanya? Kalau kalau main gadget saya sih atau nonton itu nggak tahu ya Bu jamnya, karena kalau sudah nonton film nih satu pasti jadi keterusan nonton film yang lain, kalau keterusan gitu jadi lupa waktu Bu. Nah, itu dia yang perlu diingat. Kamu boleh nonton YouTube, main gadget, film. Tapi yang perlu diingat adalah waktu lagi, karena kan kamu harus menyelesaikan tugas kamu. Gitu. Kalau untuk mendengarkan musik itu musik apa yang kamu sering dengar? Biasanya sih saya suka dengar musik pop Bu. Musik pop ya. Nah, dengan musik itu juga bisa kamu jadikan sebagai alternatif untuk semangat dalam mengerjakan tugas. Gitu. Bisa kamu mungkin sambil mendengarkan musik, sambil mengerjakan tugas. Jadi kan tugas kamu tetap dikerjakan, tetap selesai nantinya kan. Nah, oke. Tadi kan kamu bilang mendengarkan musik ya. Nah, dengan mendengarkan musik tersebut bisa membangkitkan semangat kamu dalam mengerjakan tugas. Jadikan hal tersebut sebagai alternatif atau solusi kamu dalam semangat untuk mengerjakan tugas tersebut. Selain itu ada lagi nggak hal-hal yang membuat kamu semangat? Saya rasa sih cuma itu ya Bu yang buat saya semangat. Cuma itu aja ya. Jadi dapat saya simpulkan tadi kamu bisa semangat itu kan dalam untuk mengerjakan tugas. Itu kamu bisa pertama tadi mengerjakan tugas bersama teman. Kemudian tadi bermain gadget, nonton YouTube, nonton film itu bisa kamu jadikan alternatif juga
sebagai penyemangat kamu untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas. Tadi menggunakan musik juga. Nah, tapi yang perlu kamu ingat di sini adalah manajemen waktunya. Kamu bisa mengatur waktu kamu lagi, bagaimana kapan untuk waktunya mendengarkan musik, kapan waktunya mengerjakan tugas, kapan waktunya untuk menonton YouTube atau menonton film, itu lebih diatur lagi waktunya. Nah, kamu bisa juga dengan membuat jadwal, mungkin jadwal harian untuk supaya manajemen waktu harian kamu itu lebih teratur. Apakah kamu bisa menerapkannya? Ya Bu, saya bisa menerapkan itu. Benar ya, kamu bisa menerapkannya? Ya Bu, bisa. Oke, kalau begitu apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Saya rasa sih cuma itu yang ingin saya sampaikan Bu, udah cukup. Udah cukup ya? Ya. Nah, sekarang apa perasaan kamu setelah melakukan konseling ini? Nah, perasaan saya sekarang agak cukup lega ya Bu, karena juga saya tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, kalau begitu apakah kita bisa akhiri saja proses konseling ini? Iya Bu, bisa kita akhiri proses ini. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau datang ke saya, sudah mau menyampaikan permasalahan kamu kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih. Ya Bu, saya juga terima kasih karena Ibu telah membantu saya dan saya bisa melakukan apa yang baik buat saya ke depannya untuk menyelesaikan masalah saya ini. Ya, sama-sama. Iya Bu, kalau begitu saya permisi, mau pulang ya Bu. Oke, Iya, Ibu terima kasih. Itulah video konseling individu dengan pendekatan terpusat pada klien atau PCT dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your dreams told me, do you feel the